Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat tentunya ya. Nah, ini merupakan video ketiga yang membahas mengenai persamaan Schrödinger. Berarti sebelum menonton video ini atau menyimak materi yang ada di video ini, tentu saja harus sudah memahami materi yang ada pada video pertama. Nah, video pertama membahas dua materi ini. Kemudian video ketiga membahas bagian C untuk bagian satunya ya, C1. Nah, sekarang pada video ketiga ini akan membahas bagian C yang keduanya. Nantinya akan ada juga bagian yang D-nya. Jadi sekarang itu bagian C tetapi untuk sub kedua. Nah, terkait dengan partikel dalam keadaan terikat sebetulnya ada banyak ya, mulai dari elektron konduksi yang berada di permukaan logam, ataukah neutron yang mencoba melepaskan diri dari inti, ada juga partikel alfa yang mencoba melepaskan dari barrier Coulomb, ada juga elektron yang dihamburkan, kemudian neutron yang terikat dalam inti, molekul gas yang terperangkap dalam kotak, atau molekul diatomik yang bervibrasi. Nah, jadi ada beberapa, ini kira-kira ada 7, tetapi supaya pokok bahasanya ya sebagian-sebagian dan mudah dipahaminya, maka pada video ini hanya akan membahas pada bagian pertama saja, yaitu partikel terikat untuk elektron-elektron konduksi yang berada di permukaan logam. Nah, untuk elektron-elektron konduksi ini, secara diagramnya ya atau grafiknya, ini grafik energi pada permukaan elektron, ilustrasinya seperti ini. Ini untuk satu dimensi di mana sumbu Y-nya itu menunjukkan parameter energi potensial, lalu yang putus-putus ini adalah energi dari si elektron tersebut. Nah, kalau kita acuan di titik 0 ini, partikel bisa saja bergerak ke arah kanan. Ya, misalkan identitasnya sebut saja A. Tetapi di wilayah ini juga bisa saja partikelnya bergerak ke arah kiri. Kita sebut identitasnya B. Sementara untuk di wilayah 2 juga mungkin ini wilayah yang kanan atau yang ada barriernya, nih ada energi potensialnya. Kalau di sini kan tidak ada energi potensial. Nah, kalau di wilayah yang ada energi potensialnya bergerak ke kanan, kita beri identitas sebut saja C untuk membedakan dengan yang A ini. Selanjutnya bisa juga bergerak ke arah kiri ya. Di sini simbolnya atau identitasnya kita beri simbol D. Kemudian di wilayah 1 nanti akan ada K untuk membedakan, karena di sini ada dua wilayah, ini kita beri simbol K1 dan wilayah kanan ini K2 ya. Batasan wilayah 1 wilayah 2 berarti ini kan patokan di titik pusat. Di sini itu titiknya 0. Berarti di kiri dari 0 atau di wilayah negatif itu K1, di kanan dari 0 itu K2. Itu hanya sekedar simbol saja ya untuk membedakan. Nah, dari grafik energi elektron tersebut, sekarang kita akan menganalisis wilayah 1 dulu. Ya, karena kan tadi ada wilayah 1, wilayah 2. Dengan acuan patokan mulai batasnya ini, X sama dengan 0. Nah, wilayah 1 atau daerah 1 yaitu daerah yang X-nya kurang dari 0. Maka tidak ada energi potensial kan di sini sesuai ilustrasinya. Energi potensial itu ini. Kalau di sini tidak ada, maka dituliskan energi potensialnya 0. Sementara energi partikelnya tetap ada ini, yaitu sebesar E ya. Untuk persamaan Schrödinger-nya. Nah, secara umum kan seperti ini persamaan Schrödinger satu dimensi yang tidak bergantung waktu. Nah, ini dari mana? Makanya harus nonton video yang pertama untuk penurunan persamaan Schrödinger-nya. Nah, sekarang ini kita kali silang ke sini ya. Min-nya pindah, kemudian 2M dibagi H coret kuadrat. Maka sisa di sebelah kiri tinggal 2 kuadrat, 2E kuadrat. Sekarang kita misalkan nilai dari ini semua ya, diakarkan itu adalah K1. Berarti ini semua jadinya nanti K1 kuadrat ya. Maka kita substitusikan K1 kuadratnya, jadinya persamaan ini bentuk dalam nilai K-nya jadi min K1 kuadrat Si. Nah, ini Si-nya tetap.
Yang nilai ini karena kita memisalkan K1 itu akar dari 2ME dibagi H coret kuadrat. Nah, solusinya untuk persamaan seperti ini yaitu seperti partikel bebas pada video sub kedua ya. Partikel bebas dengan persamaan AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX. Nah, di sini ada A. A itu berarti partikel identitas pada saat bergerak ke arah kanan. Ini sebagai amplitudonya. Di sini positif tandanya. Sementara yang bergerak ke arah kiri, nih, di sini B ya. Berarti di sini kan tandanya E pangkat min IK1X. Itu untuk membedakannya. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang masih meninjau grafik energi elektron pada permukaan logam. Ya, ini tetap sama ya kasusnya, ada dua wilayah. Tetapi yang kita tinjau sekarang adalah wilayah 2. Yaitu daerah dengan X-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau di sini sudah tidak bebas lagi. Karena ada energi potensial. Di mana energi potensialnya yaitu sebesar V ini. Dan energi partikelnya, si E-nya ini, lebih kecil daripada besar energi potensial. Akibatnya, di sini kalau kita mau mencari nanti solusi persamaannya, asal-usulnya tetap dari persamaan Schrödinger-nya. Ini persamaan Schrödinger satu dimensi tak bergantung waktu, kemudian dinyatakan dalam bentuk du kuadrat du E kuadrat. Nah, di sini ada pengurangan energi potensialnya. Karena kan di sini ada energi potensial, lalu ada energi partikel. Atau kalau mau kita balik, karena kan energi potensial lebih tinggi ya. Sehingga ini min ketemu plus di sini jadi min. Min ketemu min dari sini, di sini jadi plus. Makanya ini balik karena menghilangkan min ini. Jadi energi potensial dikurangi E. Sehingga ini akan menghasilkan nilai yang positif. Karena kan tadi energi potensial lebih tinggi dari E. Sehingga kalau nanti diakarkan ada nilainya. Nah, sekarang kita misalkan nilai semua ini kalau kita akarkan itu kita sebutnya K2. Sehingga persamaannya akan menjadi K2 kuadrat ini. Yaitu pengganti ini si-nya. Nah, solusinya untuk persamaan seperti ini kita tuliskan sebagai CE pangkat K2X ditambah DE pangkat min K2X. Nah, di sini fungsi gelombang kedua ini menunjukkan ada di wilayah 2. Kemudian C-nya, nah ini berarti yang bergerak ke arah kanan, ini kan plus. Kemudian yang D-nya arah dari gerak ke arah kiri, di sini min. Nah, untuk K-nya seperti tadi di awal didefinisikan, berarti di sini K kedua ya. Nah, di sini tidak ada I-nya karena di sini kan ada energi potensial. Beda dengan di wilayah 1 ini partikel bebas. Nah, kita tulis ulang kembali sehingga kita dapatkan tadi solusi daerah wilayah 1 seperti ini, fungsi gelombang ke-1, dan solusi daerah 2 kita dapatkan fungsi gelombang kedua seperti ini. Di sini ada amplitudo yang bernilai A, B, C, D. Nah, berapa saja sih nilai A, B, C, D itu? Maka sekarang kita akan mencari. Tujuannya mencari nilai parameter-parameter ini dinyatakan dalam besaran yang diketahui seperti K1 dan K2. Oke, kita perhatikan lagi grafiknya ya. Ini grafik asalnya. Nah, dari grafik asal ini pasti fungsi yang diinginkan yaitu fungsi gelombang yang berkelakuan baik. Dalam arti kelakuan baik itu seperti apa? Nah, fungsi gelombang keduanya ini mendekati 0, sementara limit X-nya tak terhingga. Konsekuensinya dari kedua parameter ini, nih kalau kita perhatikan ya, partikel pada saat ada di wilayah kiri, di sini masih bebas bergerak ke kiri, bebas bergerak ke kanan. Sementara partikel pada saat ada di wilayah 2, nih, kalau dia bergerak ke kanan terus, tak terbatas ya, ini kan akan menemui energi potensial penghalang terus. Itu peluangnya lebih kecil dibandingkan bergerak ke arah kiri. Ya, karena kan bergerak ke arah kiri akan menemui wilayah yang bebas. Sehingga nih C-nya akan bernilai 0. Dari mana C? Nah, ini. Kan wilayah 2 fungsi gelombang asalnya seperti ini.
Karena ke kanan, nih peluangnya lebih kecil akibat ada energi potensial ini, maka ini mendekati 0 ya. Sehingga dengan nilai C0 ini, fungsi gelombang keduanya akan menjadi ya D saja. Jadi ini kan ada dua wilayah. Maka fungsi gelombang secara umum, wilayah 1 masih tetap. Karena kan ini bebas ke kiri, bebas ke kanan. Ini untuk wilayah kiri. Sedangkan di wilayah 2, karena C-nya sudah 0, maka fungsi gelombangnya tinggal DE pangkat min K2X. Ya, ini untuk X lebih dari 0, berarti wilayah kedua ini. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya. Nah, solusi dari fungsi gelombang yang diperoleh tadi itu masih terputus di X sama dengan 0-nya bagaimana? Tadi kan di X kurang dari 0 ada, di X lebih dari 0 ada. Nah, sekarang di titik X sama dengan 0. Nah, maka kita akan menggunakan rumus penyambungnya, yaitu persamaan kontinuitas. Di mana di titik X sama dengan 0 tersebut, fungsi gelombang 1 akan sama dengan fungsi gelombang kedua. Demikian pula dengan turunannya, ya. Turunan pertama dari gelombang yang ke-1 dan turunan kedua dari fungsi gelombang yang kedua itu juga sama. Sekarang kita analisis berdasarkan prinsip yang pertama, yaitu di titik 0 X sama dengan 0 ya, si satunya sama dengan si kedua. Berarti ini fungsi gelombang ke-1 sama dengan fungsi gelombang kedua. Nah, ini tinggal D ya, karena C-nya kan tadi sudah 0. Nah, kalau X-nya 0, berarti E pangkat 0. Jadi 1 E pangkat 0. Ini juga E pangkat 0 kan 1. Sehingga nilainya tinggal A tambah B sama dengan D. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, sekarang kita ambil dari sifat yang kedua, yaitu turunan di titik X sama dengan 0 itu sama. Turunan pertamanya dari kedua fungsi gelombang tersebut. Berarti ini si 1 ini turunkan, demikian pula dengan si yang keduanya. Nah, ini turunan biasa ya terhadap X, berarti keluar nilai I K1 kali A, ini kan min I K1 kali B, sama dengan untuk ruas kanannya keluar min K2D. Nah, ini sebut saja sebagai persamaan yang kedua. Oke, ini tahan dulu ya. Sampai sini bisa diikutin? Oke. Nah, berarti kita tuliskan dulu persamaan 1 dan persamaan kedua yang sudah diperoleh ya, supaya kelihatan kita tidak bolak-balik melihatnya. Dari kedua persamaan ini kita eliminasi ya. Karena kan tujuannya mencari A, B atau D-nya. Nah, di sini kan A, B, D. Persamaan 1 ini dari persamaan yang kedua. Nah, untuk mengeliminasi berarti harus ada parameter yang sama supaya bisa dihilangkan. Nah, yang persamaan 1 kita kali saja dengan K2. Persamaan kedua kita kali 1 saja. Hasilnya ini karena persamaan 1 kali K2 baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sementara persamaan kedua tetap ya, karena kan dikalikannya dengan angka 1. Ini kita eliminasi. Kebetulan yang sejenis itu kan D, bedanya ini plus, ini min. Berarti di sini kita tambahkan saja supaya saling menghilangkan unsur D-nya. Hasilnya, nah seperti ini. Yang tadi jelas bagian kanan ini jadi 0 ya. Sementara yang ini yang ada A-nya kita gabung, K1 atau K2 tambah IK1 kali A. Kemudian ini K2 dikurangi IK1 kali B. Oke. Dari sini tinggal kita sederhanakan saja. Nah, ini masih seperti ini ya. Karena kan di sini 0, ini kita pindah ke sebelah kanan jadinya minus. Selanjutnya, ini hanya tukar posisi saja. Ini K2 tambah IK1, yang ini IK1 tambah K2 ya, biar yang satu duluan. Kemudian yang ini, nah ini kan min ketemu plus, jadi min yang ini min ketemu min, ini plus, yang plus tulis duluan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai B. Berarti IK1 tambah K2 dibagi
IK1 min K2A ya. Jadi nilai B-nya tetap dinyatakan dalam parameter A. Karena kan ada 4 peubah, sementara persamaan hanya ada 3. Jadi di sini tetap dinyatakan dalam bentuk A. Inilah nilai B-nya. Nah, B sudah ada, C juga tadi sudah ada. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai D-nya. Kita ambil dari persamaan satu ini. A tambah B sama dengan D yang tadi ya. Terus B-nya kan barusan sudah diperoleh. B-nya adalah yang ini, masih warna merah sama kan ya. Sekarang prinsipnya substitusi saja ke sini. Maka setelah disubstitusi ya, oke, jadilah seperti ini. A-nya tetap, B-nya hasil substitusinya ini sama dengan D. Nah, kan ini bentuk A, ini juga bentuk A. Sekarang kita manipulasi lah sedikit ya. Dikalikan, ini penyebut dari yang ini kali IK1 min K2 dibagi IK1 min K2. Sekarang tinggal disederhanakan. Ini kan IK1A tambah IK1A jadi 2IK1A. Sementara min K2A dengan plus K2A saling menghilangkan. Dan bagian penyebutnya tetap. Inilah nilai D-nya. Atau kita tuliskan D sama dengan 2IK1 dibagi IK1 min K2 kalikan dengan A. Inilah nilai dari D-nya. Jelas ya? Berikutnya, ini kalau tadi kembali ke pertanyaan, berapa masing-masing nilai amplitudo dari fungsi gelombangnya, yaitu A, B, C, dan D. Berarti sekarang kita sudah punya jawabannya. A-nya tetap A ya. B-nya, yaitu ini yang sudah diturunkan. C-nya 0 dan D-nya ini. Akibatnya, fungsi gelombang yang dimiliki ya, berarti yang kurang dari 0-nya, X-nya kurang dari 0, seperti ini persamaannya. Ini persamaan fungsi gelombang di ruas kiri atau wilayah 1, dan ini persamaan fungsi gelombang di ruas kanan. Atau untuk X-nya lebih dari 0 atau sebut juga tadi daerah 2. Jelas? Oke. Jika sudah jelas, sekarang saatnya latihan soal. Pertanyaannya, sebuah elektron konduksi dengan energi. Nah, ini E berarti 1,2 elektron volt. Berada di permukaan logam dengan potensial. Nah, ini V-nya 2,3 elektron volt. Pertanyaannya, tentukan besar amplitudo untuk semua fungsi gelombang yang ada. Berarti tadi A, B, C, D-nya bedanya, sekarang ada nilai-nilainya. Maka jawabannya juga dalam bentuk angka tetapi masih dinyatakan sebagai fungsi A. Ini amplitudo yang pertama ya. Oke, seperti biasa jawabannya kita diskusikan. Karena kalian harus nyoba dulu, baru nanti kita diskusikan di grup. Oke, saya rasa cukup untuk materi yang bagian ketiga dari materi persamaan Schrödinger ini. Saya cukupkan. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.